Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Baik, sahabat SKK dimanapun Anda berada, mari kita tetap istiqomah olah hati dengan berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik sahabat, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diiringi keberkahan dengan bersalawat kepada Nabi. Baik sahabat, saya akan sedikit bercerita dan berbagi di sini ketika saya pernah menemui suatu kasus, di mana kasus ini kasus yang ketika kita ruqyah itu sulit untuk diatasi. Kita ruqyah, orang yang kesurupan balik lagi, kesurupan atau sulit diatasi, nggak mau keluar. Nah, ini pernah saya jumpai, dan ternyata setelah saya melakukan pendalaman diagnosa tentang pasien yang mengalami hal demikian, itu si marki tersebut menyimpan suatu luapan perasaan dan emosi yang sangat dalam di dalam hatinya. Ketika pasien ini menyimpan perasaan yang demikian, dia akan merasakan hal-hal yang seperti kekecewaan yang sangat dalam, gelisah, takut, emosional, dan lain sebagainya. Dan inilah sebabnya kenapa ketika pasien itu kesurupan kemudian sulit diatasi, itulah yang ada dalam hati pasien. Nah, yang saya lakukan ketika menjumpai hal semacam ini adalah si marki atau si pasien tersebut saya bawa ke tempat yang sejuk, nyaman, dan damai, dan jauh dari keramaian. Karena ketika kita menangani suatu kasus kemudian terjadi kesurupan yang dialami pasien semacam itu, ketika banyak orang yang melihat, maka jin yang ada di dalam tubuh pasien merasa bahagia, karena tipe jin semacam ini sangat suka mencari perhatian ketika dilihat oleh orang banyak. Nah, pada waktu itu langkah yang saya ambil yaitu membawa si marki tersebut, membawa ke tempat yang nyaman, sejuk, damai, dan jauh daripada keramaian ketika orang-orang melihat proses penanganan tersebut. Dan alhamdulillah pada waktu itu fokus saya pada waktu itu bukan fokus kepada penanganan si jin, akan tetapi terlebih dahulu saya memberikan tentang olah hati kepada si marki. Bagaimana caranya membangun semangatnya, membangun mentalnya agar lebih kuat lagi, semangatnya lebih tergugah lagi untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kesembuhan. Walaupun kita tahu bahwa kesembuhan itu adalah hak prerogatif Allah, akan tapi kita tetap berikhtiar, kita sebagai wasilahnya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita melakukan pendalaman hal semacam ini, si marki kita bawa ke tempat yang sejuk, nyaman, damai, sirkulasi udaranya nyaman, insya Allah penanganannya lebih mudah untuk kita tangani. Nah, ketika kita sudah melakukan pendalaman secara hati, mengolah hatinya si marki, nah disitulah kita baru fokus pada titik untuk mengeluarkan si jin tersebut yang ada dalam tubuhnya pasien. Karena ketika si marki itu tetap berada dalam luapan perasaan yang sangat dalam, emosional, kekecewaan yang dalam, disitulah kesempatan si jin tersebut untuk mempengaruhi alam bawah sadarnya dia. Nah, nanti setelah mengeluarkan si jin tersebut dan kita selesai mengolah hatinya, kemudian kita olah hati lagi. Ketika selesai semuanya, kita gabungkan dengan hipnu ruqyah. Nah,
atau hipnoterapi yang digabungkan dengan ruqyah. Nah, metode ini sangat efektif. Kenapa demikian? Karena ketika kita mengolah hati menggunakan metode hipnoterapi yang digabungkan dengan ruqyah, yang mana kita tahu bahwa ruqyah itu kita menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tetap kita mengutamakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa demikian? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Bahwa Al-Quran diturunkan itu sebagai obat. Jadi Al-Quran itu tetap obat yang utama dan yang paling utama. Nah, tentunya hipnoterapi itu hanya sebagai bonus untuk tambahan penanganan ketika kita melakukan afirmasi sugesti yang positif kepada pasien yang mengalami kondisi menyimpan perasaan yang mendalam, kekecewaan dan semangat yang belum tergugah. Nah, disitulah insya Allah ketika kita melakukan proses penanganan hal yang demikian, insya Allah Allah beri kemudahan. Kenapa? Karena kita tetap mengutamakan Al-Quran. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat tambahan wawasan buat sahabat-sahabat sekalian, praktisi khususnya warga besar Ruqyah Azwajah, ataupun yang berkecimpung di organisasi Azwajah. Tetap kita dakwahnya dengan tetap mengutamakan olah hati dengan metode Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Hipnoterapi, hipnoruqyah, penggabungan itu hanya sebagai bonus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.